Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas gerak pada manusia dan gerak pada hewan, yang mana gerak pada manusia dan gerak pada hewan termasuk gerak aktif, artinya mampu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas gerak pada tumbuhan. Oke, kita mungkin akan berpikir bagaimana tumbuhan dapat bergerak, ya? Apakah geraknya sama seperti manusia, atau sama seperti hewan, atau seperti apa? Menurut kalian, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana gerakan tumbuhan itu terjadi? Bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Oke, kita akan melihat. Mungkin kita pernah menyentuh tanaman daun putih malu. Apa yang terjadi? Ya, daunnya akan menutup. Yaitu merupakan contoh tumbuhan dapat bergerak. Untuk memudahkan mempelajari bab ini, kita akan mempelajari tentang konsepnya terlebih dahulu. Gerak pada tumbuhan secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu gerak endonom, gerak mikroskopis, gerak mesionom. Sedangkan gerak esionom dibagi menjadi tiga, yaitu gerak tropisme. Sedangkan gerak tropisme dibagi menjadi 5 berdasarkan rangsangannya: rangsangan fototropisme, kemudian geotropisme, hidrotropisme, plasmotropisme, dan kemotropisme. Yang kedua, gerak taksis. Berdasarkan rangsangannya ada 2, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Dan yang ketiga adalah gerak nasti. Berdasarkan rangsangannya ada 5, yaitu seismonasti, kemudian nuklinasti, fotonasti, dan termonasti. Dan terakhir adalah nasti kompleks. Mari kita memperdalam materi ini. Yang pertama, gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, ya, tanaman Hydrilla verticillata atau Hydrilla sp. Dalam tanaman ini, selnya terdapat partikel-partikel yang mampu bergerak, yaitu gerakan siklosis, yaitu gerakan partikel berpindah tempat, ya, dari sini ke sini, berputar. Ini merupakan contoh gerak endonom. Kemudian yang kedua adalah gerak mikroskopis, yaitu gerak tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air di dalam sel yang tidak merata atau secara tidak merata. Contohnya adalah ini tanaman kacang kedelai. Pecahnya kulit kacang kedelai merupakan contoh gerak mikroskopis. Yang kedua, tanaman buah cangkring. Pecahnya buah kulit, ya, kulit buah cangkring merupakan contoh gerak mikroskopis. Kemudian yang ketiga, yaitu pecahnya kulit buah duri, juga merupakan contoh gerak mikroskopis. Kenapa? Karena terjadi perubahan kadar air secara tidak merata sehingga kulitnya pecah. Kemudian yang ketiga adalah gerak esionom atau esionom, yaitu gerak tumbuhan yang terjadi disebabkan karena adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Jadi rangsangannya itu berasal dari luar tubuh tumbuhan. Kalau tadi endonom kan dari dalam tumbuhan, itu bedanya. Berdasarkan respon gerak yang dilakukan oleh tumbuhan, gerak mesionom dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, yang kedua gerak taksis, dan yang ketiga gerak nasti. Gerak tropisme. Apa itu gerak tropisme? Yaitu gerak tumbuhan yang arah gerakannya
dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang dari luar. Ya, dibagi menjadi dua, yaitu tropisme positif ketika mendekati arah datangnya rangsang, artinya dia akan mendekati arah datangnya rangsang. Kemudian yang kedua, tropisme negatif ketika menjauhi rangsang. Sedangkan gerak tropisme secara umum dibagi menjadi 5. Yang pertama, ya, berdasarkan rasa rangsangannya. 1. Gerak fototropisme. Apa itu gerak fototropisme? Yaitu atau nama lainnya heliotropisme adalah jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Jadi rangsangannya berupa cahaya. Secara umum ada dua, yaitu mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif karena mendekati. Kemudian yang kedua, menjauhi cahaya, yaitu fototropisme negatif. Contohnya ini ada kacang hijau, ketika dia tumbuh, ketika mendekati sumber cahaya ke atasnya, maka fototropisme positif. Kemudian akarnya menjauhi cahaya disebut fototropisme negatif. Kemudian yang kedua, gerak heliotropisme. Nah, apa itu gerak heliotropisme? Yaitu gerak yang terjadi karena pengaruh gaya gravitasi bumi. Contohnya, ya, gerak ini dibagi menjadi dua. Ini ada tanaman kacang hijau, ya. Ketika dia tumbuh ke atas, maka menjauhi pusat bumi atau gravitasi bumi, maka disebut heliotropisme negatif. Sedangkan akarnya ini akan menuju ke pusat bumi atau menuju gravitasi bumi, maka disebut heliotropisme positif. Kemudian yang ketiga adalah gerak hidrotropisme, ya, dari suku katanya hidro berarti air, yaitu pertumbuhan akar menuju air. Ya, ini merupakan contoh gerak hidrotropisme, itu akar menuju sumber air. Semua akar tanaman, ya, bukan menuju air, ya, itu merupakan contoh gerak hidrotropisme. Kemudian yang keempat yaitu gerak pligmotropisme, yaitu gerak melilitnya sulur tumbuhan ke tempat kerambatannya. Pligmo artinya sentuhan. Jadi sulur tanaman itu kan ketika tersentuh pada bagian rambatan, maka dia akan melilit. Nah, gerakan lilitan ini merupakan contoh gerak pligmotropisme. Kemudian yang kelima adalah gerak kemotropisme. Apa itu gerak kemotropisme? Yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia. Kemo itu artinya zat kimia. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah peristiwa penyerbukan ketika serbuk sari jatuh ke kepala putih. Kemudian serbuk sari ini yang berupa sel sperma atau spermatozoid, dia akan bergerak menuju ke bawah. Ya. Pergerakan ini dipengaruhi oleh zat kimia yang ada di dalam bunga itu, hingga akhirnya dia akan bertemu dengan sel telur. Nah, ini merupakan contoh gerak kemotropisme pada tanaman. Alhamdulillah untuk gerak tropisme sudah kita pahami. Kemudian yang kedua yaitu gerak taksis. Gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Jadi kalau gerak tropisme itu kan gerak sebagian tubuh tumbuhan, ya, menuju arah datangnya rangsang. Sedangkan gerak taksis ini gerak seluruh tubuh tumbuhan, ya, seluruhnya. Berdasarkan rangsangannya ada dua, yaitu fototaksis, ya, dan yang kedua adalah kemotaksis. Ini salah satunya belum saya lihatnya. Oke, fototaksis itu apa? Yaitu gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Gerak taksis itu gerak seluruh tumbuhan.
jadi tumbuhan, tapi bisa bergerak bebas, tidak pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Memang ada, ya ini contohnya. Ini tumbuhan apa yang ini? Iya, ini adalah Eglina viridis. Jadi Eglina viridis itu adalah aslinya kalau dalam ilmu taksonomi adalah alga protista milik tumbuhan. Kenapa? Karena dia memiliki klorofil, ya. Jadi dia memiliki klorofil sehingga mampu melakukan fotosintesis. Tetapi dia punya ekor nih, lagelatanya yang mengakibatkan dia bisa pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Nah, bedanya di mana? Tumbuhan atau alga ini tidak di perairan, jadi dia akan menjauhi atau mendekati sumber cahaya sesuai yang dia inginkan. Kemudian yang kedua adalah kemotaksis. Ya, ingat kalau kemo berarti kimia, berarti perpindahan tumbuhan dari satu tempat ke tempat yang lain seluruhnya, ya, karena faktor kimia. Ya, jadi gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia, ya, gerak taksis, artinya seluruhnya. Contohnya apa? Itu spermatozoid pada tumbuhan lumut, ya, menuju archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein. Jadi untuk lebih jelasnya di sini, jadi lumut itu ada dua jenis, yaitu lumut jantan dan lumut betina, ya, di mana alat kelamin jantannya berupa antheridium, sedangkan yang betina archegonium. Nah, perpindahan ini mengeluarkan sperma pindah tempat dari satu tempat ini ke tempat yang lainnya, yaitu menuju archegonium. Nah, pindah tempat. Nah, ini merupakan contoh gerak kemotaksis, kemudian sampai spermanya ketemu dengan sel telurnya. Alhamdulillah, ya. Jadi tropisme sudah, taksis sudah. Kemudian yang ketiga adalah gerak nasti. Apa itu gerak nasti? Yaitu gerakan tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan akibat tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Berdasarkan rangsangannya, yang pertama ada gerak seismonasti, kemudian yang kedua gerak niklinasti, kemudian gerak protonasti, yang keempat gerak termonasti, dan yang kelima gerak nasti kompleks. Oke, kita perdalam satu persatu. Gerak seismonasti apa itu? Yaitu gerak nasti, ya, tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Jadi dia bergerak saja, tidak mau harus kemana, dia punya sistem tersendiri. Jadi ini tanaman apa? Iya, putri malu. Putri malu ini sebelum disentuh bentuknya seperti ini. Ketika kita sentuh, dia akan menutup. Nah, ini merupakan contoh gerak seismonasti. Jadi gerak nasti yang dipengaruhi oleh sentuhan atau getaran. Kemudian yang kedua adalah gerak niklinasti. Ya, apa itu gerak niklinasti? Ya, gerakan tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari atau malam hari. Ya, ketika malam hari dia akan menutup. Nah, atau kita kenal dengan istilah gerak tidur, gitu ya. Tanaman apa ini contohnya? Ya, ada yang tahu? Ini tanaman apa? Betul sekali, tanaman bunga merah. Jadi tanaman bunga merah ini ketika sore hari dia akan menutup daunnya. Kemudian yang kedua, tanaman apa ini? Ada yang tahu? Iya, makanan kambing, ya. Tanaman lamborong, ya. Makanan kambing, tapi ini untuk buahnya bisa kita makan, ya, untuk kotok, ya. Nah, ketika sore hari tanaman lamborong ini daunnya menutup. Ini merupakan contoh gerak niklinasti. Yang ketiga, gerak protonasti.
yaitu gerak mati yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya apa? Tanaman apa ini? Iya, mekarnya bunga pukul 4 menyinapi jalanan. Jadi bunga pukul 4 ini ketika jam 4 sore dia akan mekar. Selain tanaman bunga pukul 4 ada juga contohnya bunga pukul 9 juga sama. Bentuknya seperti apa? Kalian bisa cari di internet ya. Ya, jadi ini gerak mati yang dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian yang keempat adalah gerak termomasti, yaitu gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh apa itu? Termometer, berarti suhu. Iya. Contohnya apa? Yaitu ini tanaman apa? Bunga apa ini? Wah, banyak sekali ya. Ada kuning, kemudian ada merah, ada putih, ya, ada pink. Nah, iya, tanaman bunga tulipnya. Jadi ini apa? Yang dipincit dari Belanda ya. Jadi contohnya bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa hanya di musim semi. Nah, ini merupakan contoh gerak termomasti. Karena apa? Faktor suhu. Kemudian yang kelima adalah terakhir gerak masti kompleks. Namanya saja masti kompleks, berarti gerak masti yang dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Apa itu faktornya atau rangsangannya? Ada kelembapan, ada suhu, ada pH, ada kadar air. Contohnya apa? Ini gambar apa? Ada yang tahu? Betul sekali, gambar stomata atau mulut daun. Ternyata proses membuka dan menutupnya stomata merupakan contoh gerak masti kompleks. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh banyak rangsangan, baik itu kelembapan, suhu, pH, maupun kadar air dan lain-lain. Nah, itulah contoh gerak masti kompleks. Oke, untuk memahaminya atau memahami lebih dalam lagi, kita akan latihan soal berikut ini. Contoh yang pertama, Santi melakukan pengamatan pertumbuhan tanaman tomat sebagaimana gambar di bawah ini. Jadi ada gambar tomat ini ditaruh di dalam kardus, kemudian dilubangi. Kemudian pertanyaannya, pada gambar di atas merupakan contoh gerak tumbuhan apa? A. Fototropisme, B. Fototropisme negatif, C. Fotosintesa positif, D. Fotonasi positif. Yang mana? Iya, betul sekali yang A, yaitu fototropisme positif. Kenapa? Di sini ada tanaman menuju ke cahaya yang arahnya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Bisa ya? Oke, dipahami ya. Kemudian yang kedua adalah Papi melakukan percobaan terhadap respon tanaman itu malu ketika disentuh sebagaimana gambar di bawah ini. Soalnya pada gambar di atas merupakan contoh gerak tumbuhan apa? Apakah klimorofisme atau kemorofisme atau seismologi atau kemologi? Iya. Jadi tanaman ini disentuh, ya, dan bermula disentuh akhirnya menutup. Dia termasuk seismologi, betul sekali. Ya. Karena pasti menutup wajahnya nggak terpengaruh oleh menuju rangsangan atau tidak menujunya. Ketika dia mendapatkan rangsangan, dia menutup dengan sistemnya. Alhamdulillah. Kesimpulannya, gerak pada tumbuhan itu secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu gerak genom, yaitu gerak dari dalam tumbuhan itu sendiri, contohnya tadi di KSP, gerak siklosisnya ya, pada selnya. Kemudian yang kedua, gerak higroskopis, yaitu dipengaruhi oleh perubahan kadar air secara tidak merata, contohnya pecahnya kulit kacang kedelai ya. Kemudian yang ketiga, gerak esionon ya, yaitu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu tropisme. Tropisme dibagi menjadi 5 berdasarkan rangsangannya, yaitu fototropisme, rangsangan berupa cahaya, heliotropisme,
ini. Kemudian hidrotropisme dipengaruhi oleh air, hipnotropisme dipengaruhi oleh sentuhan, kemudian kemotropisme dipengaruhi oleh zat kimia. Kemudian gerak aksis dibagi menjadi dua, yaitu fotoaksis dipengaruhi oleh cahaya. Gerak aksis itu gerak seluruh tubuh tumbuhan dipengaruhi oleh cahaya. Kemudian yang kedua kemotaksis dipengaruhi oleh zat kimia. Kemudian yang ketiga adalah gerakan naktri yang tidak terpengaruh sumber rangsangannya, jadi dia punya sistem gerak tersendiri ya, ketika mendapatkan rangsangan. Contohnya ya, dibagi menjadi 5 seismologi. Contohnya primary tadi dari sentuh dia akan menuntut. Kemudian klinasti gerakan tidur ya, dipengaruhi siang dan malam, contohnya lampu tadi. Fotonasti dipengaruhi oleh cahaya, kemudian feromonasti oleh suhu, contohnya hematolip. Kemudian nasti kompleks yaitu membuka dan menutupnya stomata karena banyak rangsangan ya, dipengaruhi oleh banyak rangsangan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk hikmah yang dapat kita ambil ya, tumbuhan bernafas dan melakukan gerak nyata. Allah SWT telah mengingatkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha penyayang. Artinya tumbuhan yang Allah ciptakan di muka bumi ini, mereka bertasbih. Bagaimana